Inna sa'tuni ingsun ansya'na iku tetiaken sapa ingsun. Inna wa ta'ala menciptakan hunna ing piro-piro bidadari. Hunna ing bidadari, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan bidadari insya'a kalawan tetiaken temenan. Hunna itu marji domanya ay al-hur al-ain ing bidadari. Allah Ta'ala menciptakan bidadari min ghairi wiladatin sangkeng tanpa dilahirkan. Min ghairi wiladatin sangkeng tanpa dilahirkan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bidadari itu bukan berarti bidadari itu mempunyai orang tua, tidak, tapi tanpa dilahirkan. Nah sekarang masalah keberadaan bidadari, faja'alnahunna abakara, faja'alna mongko dadi akan sapa ingsun hunna ing bidadari abakar ing pira-pira perawan. Faja'alna mongko dadi akan sapa ingsun hunna ing pira-pira bidadari abakar ing pira-pira perawan. Azara tegese perawan. Tidak ada istilahnya bidadari itu janda, enggak ada. Semuanya perawan. Artinya kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna azara wala waj'a. Kullama ata ing dalam nalaikane berhubungan. Ata itu mana aslinya datang, tapi ketika dalam siyaqul kalam seperti ini susunan kalam ai bimakna jima berhubungan. Ing dalam nalaikani berhubungan hunna ing bidadari ijlisu duduk semuanya. Besok gak boleh lambat. Baik ngaji yang Senin kalau saya ngajar ya, atau yang Sabtu. Ketika kullama atahuna ing dalem nalaikane berhubungan hunna ing bidadari azwajuhunna sapa pira-pira suaminya bidadari. Setiap kali suaminya berhubungan dengan bidadari, maka wajaduhunna wajadu mongko nemu sapa azwaj, maka suaminya akan menemukan hunna ing bidadari. Wajadu mongko nemu sapa azwaj itu suami, hunna ing bidadari azaro ing piro-piro perawan. Wala waj'ah lan tidak pernah, wala wajah dan tidak pernah merasa sakit. Wajah itu sakit, kesakitan. Saya ulangi lagi, wala wajah dan tidak pernah atau tidak merasakan sakit. Jadi gini, orang tidak perawan itu bukan berarti sudah berubah, tidak. Dalam fikih wanita itu dianggap tidak perawan ketika sudah demul bikar itu sudah hilang, ada darah keperawanan. Yang menyebabkan darah perawan itu hilang itu banyak. Kalau dalam fikih digambarkan ketika ada wanita menunggangi kuda, ini zaman dulu ya. Ketika ada wanita menunggangi kuda, itu dikhawatirkan darah keperawanan keluar. Paham ya? Berarti tidak secara langsung sudah tidak perawan lagi. Bukan berarti salam. Berdiri sebentar nak ya. Bukan berarti wanita itu sudah berhubungan, tidak. Paham ya? Jadi gini. Sayyib itu janda adalah manzalat bikaratuha bi usbu al-ghairi. Man itu wanita, zalat yang hilang, bikaratuha sifat keperawanannya. Hilangnya bi usbu'in
dengan sebab jari-jari. Atau gambaran tadi ketika wanita itu menunggangi kuda. Jadi ketika keluar darah, anggaplah itu bukan darah haid, itu yang keluar namanya adalah darah keperawanan. Paham ya? Jadi karena keluar darah keperawanan bukan berarti dia sudah berhubungan, tidak. Tapi bisa jadi ini kalau zaman dulu dia sempat menunggangi kuda. Zaman dulu. Berarti kalau sekarang apa? Sepeda motor. Lihat dalam fikih di Fathul Qawi itu ada. Jadi sayyid itu janda itu adalah manzalah bikaratuha. Cuma karena sekarang sudah lumrah, seakan-akan itu dianggap tidak penyebab hilangnya keperawanan. Padahal itu termasuk. Halnya, jadi man yaitu wanita, zalat yang hilang, opo bikaratuha, sifat keperawanannya hilangnya biusbu'in dengan sebab jari-jari, waruku bil faros dengan sebab menunggangi kuda. Zaman dulu kuda. Kalau sekarang berarti menunggangi motor atau yang sejenisnya. Terus wala wajah dan tidak merasa sakit. Jadi gini, kemanten baru, kalau wanita itu masih perawan, jadi perjuangan laki-laki untuk menembus sampai merobek keperawan itu sangat perjuangan sepenuhnya, sehingga wanita itu merasa sakit. Tapi ini enggak. Beda dari ketika kullama atahuna, setiap azwajuhuna, setiap suami mereka ingin berhubungan, maka menemukan wajaduhuna azhar, menemukan bidadari pertama dalam keadaan perawan. Tapi ketika berhubungan, bidadari itu tidak merasa kesakitan. Bedanya dengan manusia ya kan, waktu di dunia. Jadi ketika perawan, maka di malam pertama itu bukan berarti suami langsung sukses menyebabkan wanita itu keluar darah perawannya, belum tentu. Malam pertama belum tentu, malam kedua seterusnya. Bisa jadi selama berapa? 15 hari umpamanya. Itu perjuangan yang sangat menguras tenaga. Tapi beda dari enggak? Wala wajah, tidak pernah sakit. Lambat. Habis sekolah. Duduk. Terus bidadari itu adalah uruban kang disenangi, uruban yang disenangi. Uruban itu bidomir ro, kalawan dibaca dom roknya, uru atau wasukuniha, dan dibaca sukun roknya. Bisa uruban, bisa urban, roknya bisa dibaca doma, bisa juga dibaca sukun. Uruban atau urban. Uruban itu adalah jamu arubin. Iku jamaknya lafaz arub. Jamu arubin iku jamaknya lafaz arub. Waya utawi kang den aran uruban, yang dimaksud dengan uruban itu al-mutahabbabatu, iku wanita yang disenangi. Wanita yang disenangi, dicintai, ila zaujiha, maring suaminya, mutahabbabah. Iskon, karena merindukan. Iskon itu rindu. Iskon, karena merindukan lahu kedua zauj.
pernah dengar ceritanya Laila Majnun? Pernah dengar? Dalam fikih gini, ada kan orang mati syahid kan banyak, mati syahid secara dunia. Termasuk orang itu mati syahid secara dunia mati karena dia merindukan seseorang. Jadi mati merindukan seseorang, tapi dia tidak pernah ketemu. Paham ya? Si A merindukan si B karena mungkin kepikiran dan seterusnya, akhirnya dia menyebabkan mati. Lah itu mati syahid tapi dengan catatan tidak pernah ketemu. Paham ya? Sekarang bukan nggak pernah ketemu ya, orangnya nggak ketemu tapi video call atau yang lain namanya. Jadi itu iskon namanya. Iskon itu adalah sebuah kerinduan yang mendalam. Selanjutnya atroban, kang podo lurus. Lafat atrob jam'u tirbin iku jamaknya lafat tirbun. Ai tegese mustawiyatin kang podo fisini ing dalam tahunnya atau umurnya. Fisini ing dalam tahunnya. Jadi bidadari itu umurnya sama semua. Bidadari yang menjadi jodohnya putra umurnya sekian. Terus bidadari yang menjadi jodohnya Fano umurnya 30 umpamanya. Yang menjadi jodohnya Fian sama umurnya 30. Semuanya sama. Mustawiyat fisini, umurnya sama. Tidak ada yang lebih tua dan juga tidak ada yang lebih muda. Semuanya sama. Digambarkan seperti yang saya sampaikan minggu sebelumnya, kecantikan bidadari itu seandainya bidadari meminum sebuah air, maka air itu akan kelihatan mulai dari tenggorokan sampai masuk ke perut, saking bersih kulitnya. Seandainya bidadari mengeluarkan ludah, terus ludah itu dibuang ke air laut yang aslinya apa? Asin, maka air itu akan menjadi tawar. Maka dikatakan urban ail mutahabbabah, bidadari itu adalah wanita yang sangat dicintai oleh zauji, oleh suaminya. Terus li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin.